Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan mengenai UAS Lab SDBL kami. Jadi, kami di sini beranggotakan yang pertama Sultiana Sakina dengan NIM 1914010015. Lalu ada Christine Valencia Saragi dengan NIM 1914011042 dan saya sendiri Salsa Ali Hamdani dengan NIM 1914011069. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari websitenya. Yang pertama ada halaman login. Jadi di sini akan ada form untuk memasukkan username dan password. Lalu kita langsung saja ya. Misalnya Sultiana. Nah, sini kita juga bisa menampilkan passwordnya seperti ini. Kita klik login. Nah, maka kita akan langsung masuk ke halaman start di sini. Jadi di sini di step ini ada tabel yang berisikan ID staff, nama, nik, tempat lahir, tempat tanggal lahir, jabatan, gaji, alamat, nomor HP, dan aksi yang bisa kita lakukan. Jadi di halaman ini kita bisa tambah staff, edit, dan hapus. Langsungnya kita contohkan, misalnya tambah staff. Misalnya 1 2 namanya masuk 1 2 3 nama staff Rosalia Dani, nik ini tempat lahir Medan, tanggal lahir, jabatan pelayan, gaji 1 juta, alamat Jalan Jambu, handphone. Nah, setelah kita isi formnya, kita klik simpan staff. Maka akan muncul pop-up yang mengatakan data berhasil ditambah. Kita klik OK. Nah, maka staff yang telah kita tambahkan akan muncul di bagian bawah sini. Lalu kalau kita ingin mengedit staffnya, kita klik edit di baris yang ingin, di kolom yang ingin staff, di kolom staff yang ingin kita edit. Lalu akan muncul form. Sini kita bisa edit misalnya seperti ini nicknya, kita tambahkan satu-satu di belakang nicknya. Kita klik simpan perubahan, akan muncul pop-up seperti OK. Nah, maka yang telah kita edit akan muncul nih satu-satu sini. Nah, lalu kita bisa menghapus staffnya. Langsung kita klik saja hapus di kolom yang staff ini kita hapus, akan muncul pop-up. Kita klik OK. Nah, maka data akan berhasil dihapus. Sudah terhapus staffnya. Oke, lalu kita lanjut ke halaman copy. Nah, di sini akan muncul tabel yang berisikan kopi yang dijual di toko ini. Jadi tabel ada ID kopi, nama kopi, stok harga, ID, kode era, dan aksi yang bisa kita lakukan. Misalnya kita ingin menambahkan kopi, misalnya ID kopinya satu-satu, misalnya nama kopinya kopi kapal api. Ini kita contohkan aja, misalnya stok kopi 100, harga kopi 1 juta. Ya, pilih suppliernya, ini supplier yang di sini misalnya nih bagi Emmanuel, kode like-nya 01. Kita simpan data kopi, muncul pop-up, kita klik OK. Lalu kopi yang sudah kita tambahkan akan muncul sini sesuai dari ID kopinya. Nah, ketika kita ingin mengedit kopinya, kita klik edit, lalu kita edit mana yang mau kita edit. Misalnya kita tambah stoknya jadi segini, kita simpan perubahannya, muncul pop-up, lalu nah hasil editannya akan muncul di form tadi. Lalu kita bisa menghapus kopinya, kita klik hapus, muncul pop-up, nah data berhasil dihapus. Jadi data kopinya sudah terhapus seperti tadi. Oke, lalu ada gudang. Lalu ada halaman gudang. Di sini kita bisa menambahkan gudang dan edit dan hapus gudang tadi. Lalu misalnya kita tambah gudang,
kode gudang 1111, pilih startnya, antrian perdana kita pilih simpan, data berhasil ditambah. Oke, di sini yang telah ditambah. Kita edit, misalnya edit start, simpan perubahan pada seperti ini. Lalu kita klik hapus. Kita klik hapus data berhasil dihapus. Nah, jadi sudah berhasil dihapus. Lalu kita lanjut ke suppliernya. Halaman supplier di sini ada tabel ID supplier, nama supplier, alamat, nomor handphone, email, dan artinya. Jadi misalnya kita ingin menambah suppliernya, misalnya ID suppliernya 1, nama supplier salsa, alamat supplier jamu, nomor handphone, lalu email. Nah, kita klik simpan, data berhasil ditambah. Nah, maka akan muncul data supplier tadi. Lalu kita edit, jika kita edit akan muncul form edit, lalu kita edit apa yang mau kita edit, salsa, perubahan. Ya, data berhasil berubah, maka akan muncul hasil edit yang telah kita edit. Lalu kita bisa menghapus, lalu kita klik saja hapus, lalu akan muncul pop up dan ya datanya sama kali. Nah, maka datanya berhasil dihapus. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christine. Pada Christine dipersilakan. Stop share dulu, Sah. Oh iya. Udah kelihatan share screen-nya? Udah, Tin. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai di bagian peralatan, rak, about, dan logout. Nah, jadi pertama kita masuk ke halaman peralatan. Jadi di peralatan ini sama seperti yang dijelaskan teman saya Salsa sebelumnya, action yang bisa dilakukan di halaman peralatan itu sama, dari tambah peralatan, edit, hingga ke hapus. Nah, jadi di peralatan ini mengandung informasi dari ID barang, nama barang, jumlah, kode rak. Nah, jadi sama bisa ditambah. Tampilannya akan seperti ini. Untuk edit juga akan seperti ini, dan kalau mau menghapus bisa seperti yang tadi ditunjukkan oleh Salsa sebelumnya. Lalu kita lanjutkan ke bagian yang rak. Nah, jadi di rak ini ada informasi mengenai kode rak dan kode gudang. Nah, jadi actionnya sama, bisa tambah, bisa edit, dan juga hapus. Nah, lalu kita masuk ke halaman about. Jadi di about ini berisi informasi mengenai kopi cenat-cenut kami ini. Ada deskripsinya, tujuan pembuatan website ini, dan di halaman ini juga kami mengimplementasikan salah satu materi dari modul, yaitu modul 1 mengenai inner join. Nah, jadi apa yang kami inner join-kan di sini? Yang kami inner join-kan ini adalah dari data gudang, data staff yaitu manajer, dan data rak yang menghasilkan tabel gabungan mengenai kode gudang, ID manager, dan kode rak. Nah, yang terakhir itu mengenai logout. Sama seperti fungsi logout pada umumnya, jadi kalau kita mengklik logout ini, kita akan kembali ke halaman login atau keluar dari website. Jika kita tekan, akan kembali ke halaman login seperti yang pertama kali diperlihatkan oleh teman saya Salsa. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman kami Sultiana Sakinah. Terima kasih. Oke, terima kasih Christine. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskannya. Sebentar ya, saya share. Sudah kelihatan, teman-teman?
Udah, Sul. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan bahwa kami menggunakan 3 modul, yaitu yang pertama modul 1 penerapan menampilkan web, yaitu khususnya inner join. Yang kedua kami menggunakan trigger. Yang ketiga kami menggunakan implementasi web. Untuk yang pertama tadi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gabungan antara tabel yang sudah dijelaskan Christine tadi. Kita lihat dulu tabelnya, yaitu ini yang ada di about. Jadi kami mengimplementasikan modul 1 di sini. Untuk codingannya, ini. Jadi di sini kita memanggilnya di sini. Jadi di sini select from gudang inner join rak on gudang penyimpanan titik kode gudang sama dengan rak kode gudang. Yang mana jika kita lihat database-nya, database gudang penyimpanan dengan rak itu memiliki persamaan, yaitu ID, yaitu kode gudang. Jadi antara kode gudang dan kode rak bisa digabung dengan menggunakan sintaks $query sama dengan select from gudang penyimpanan inner join rak on gudang penyimpanan titik kode gudang sama dengan rak titik kode gudang. Oke, kemudian yang kedua kami mengimplementasikan trigger. Di sini trigger yang kami gunakan itu adalah trigger, ada 6 trigger, yaitu yang pertama untuk gudang penyimpanan, kemudian copy, peralatan, rak, staff, dan supplier. Untuk triggernya sendiri, di sini kita bisa melihat salah satu contohnya. Yaitu di sini nama triggernya log insert 1, tabelnya gudang penyimpanan, time-nya itu after ya. Di sini event-nya itu insert. Ini kodenya bisa dilihat. Kemudian jadi jika kita menambahkan suatu barang akan muncul di sini di log. Misalnya kita akan menambahkan gudang ya. Kita coba tambah gudang. GD 002, staffnya Andrian Perdana, simpan. Data berhasil ditambah. Oke, maka dia akan tambah dan kita lihat di sini di lognya ada gudang penyimpanan baru yang ditambah, maka akan muncul deskripsinya di lognya ini. Oke. Kemudian seperti itu juga jika kita menambahkan sesuatu di peralatan, rak, staff, supplier, dan lainnya, maka akan ada muncul di log deskripsi seperti ini. Kemudian di sini kami juga menggunakan relasi yang seperti salah satu kriteria yang ada di soal ujian, yaitu mengenai foreign key constraint. Jadi kami ada menggunakan di sini untuk relasinya, saya akan menunjukkannya dulu. Relasinya ada ini. Kita bisa lihat
Oke, sedikit berantakan. Kita susun dulu sebentar. Oke, kita bisa lihat di sini. Untuk melihat statusnya dari si foreign key constraint ini, kita bisa lihat langsung di tabelnya. Untuk gudang penyimpanan, di sini ada relation view. Kita buka relation view dan kita akan lihat bahwa gudang penyimpanan itu on delete-nya cascade ya, on update-nya juga cascade. Jadi maksud cascade ini di sini yaitu jika kita mendelete atau mengupdate di kolom gudang atau di tabel gudang, maka yang memiliki relasi dengan tabel gudang akan ikut juga terhapus. Misalnya kan di sini dia berelasi dengan tabel staff. Kita buka lagi relasinya. Tabel staff ini dia. Jadi dia berelasi dengan tabel staff. Jadi misalnya kalau kita ingin menghapus atau mendelete sesuatu, misalnya nih kita mau mengubah ID staff di tabel staff, maka ID staff di tabel gudang juga akan berubah karena dia di sini di set, kita men-setting tabel gudangnya di relation view-nya yaitu cascade. Artinya itu jika satu tabel diubah, maka tabel yang memiliki relasi dengan tabel itu akan berubah. Kemudian copy di sini relation view-nya juga kita bisa lihat. Dia terhubung dengan tabel supplier dan juga tabel rak, dan itu juga cascade, on delete-nya dan on update-nya cascade. Jadi jika kita ada mengupdate atau menghapus sesuatu di tabel copy, maka tabel supplier dan tabel rak juga akan berubah. Kita lihat lagi relasinya. Copy ini dia copy. Jadi jika ada yang diubah di tabel copy, maka di tabel supplier dan di tabel rak juga akan berubah. Kemudian setelah copy masuk ke peralatan, di peralatan ini juga sama menggunakan on delete dan on update cascade ya. Dan dia terhubung dengan tabel rak. Kemudian di tabel rak di sini kita bisa melihat bahwa dia juga on delete dan on update-nya cascade, terhubung dengan tabel gudang penyimpanan. Yang maksud cascade ini maksudnya jika kita mengubah sesuatu di tabel rak, maka di tabel gudang penyimpanan juga akan berubah. Kemudian di tabel staff seperti itu juga. Oh ya, untuk di tabel staff ini tidak ada yang ini ya, yang foreign key constraint, karena dia merupakan parent. Jadi kita lihat lagi di sini yang memiliki status untuk on update and on delete itu adalah child-nya. Jadi staff ini merupakan parent dan child-nya itu ada di gudang penyimpanan. Jadi status on delete dan on update-nya itu ada di ID staff-nya. Makanya ketika kita buka tabel staff, dia tuh di relation view-nya nggak ada karena dia parent. Nih, kita lihat nggak ada ya. Nggak ada, restrict none.
Kemudian kita lihat supplier. Supplier juga sama. Tidak ada ini ya, on delete dan on update-nya karena dia merupakan parent. Kita lihat sekali lagi desainer relasinya, tampilan relasinya. Oke. Oke, di sini tadi supplier. Nah, ini supplier ini merupakan parent-nya, terus child-nya itu ada di copy. ID supplier, parent-nya di table supplier, kemudian ID supplier di table copy itu merupakan child-nya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.